anak Katolik, rajin ikut sekami, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin ikut sekami, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Aku anak Katolik, rajin ikut sekami, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin ikut sekami, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Makin happy, makin happy, makin happy, makin happy. Jadi adik-adik, hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Nah, cinta kasih Allah sungguh besar kepada kita. Buktinya, Allah merelakan anaknya yang tunggal turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita dengan wafat di kayu salib, yang dimana kita merayakannya di setiap perayaan Ekaristi. Jadi adik-adik, untuk meneladani Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi. Nah, betul banget Kak Maria. Adik-adik, yuk kita tepuk cinta. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta, syuk, syuk, muah. Ulangin sekali lagi ya adik-adik. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta, cuk, cuk, muah. Adik-adik yang terkasih, tema pada Bina Iman Online kali ini adalah Ekaristi Sumber Hidupku. Adik-adik, ada yang tahu nggak bagaimana Ekaristi menjadi sumber hidup kita? Pada penasaran kan? Nah, kalau pada penasaran, yuk kita ikutin Bina Iman Online bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai Bina Iman Online, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai Bina Iman Online kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati dan berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa, sumber hidup dan kasih kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat dan kasih yang Kau berikan kepada kami melalui Ekaristi Suci. Sejenak kami hendak mengikuti Bina Iman Online. Bimbing dan sertai kami agar kami dapat mengikuti Bina Iman ini dengan baik. Semua ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita animasi lagi ya. Pada tahu kan lagu Ekaristi Sumber Hidupku? Yuk, kita nyanyikan bersama-sama.
Ekaristi sumber hidupku, Ekaristi puncak doaku. Di sanalah aku menimba rahmat Allah Bapa di surga. Namun sayang sering terjadi, ada umat kurang mengerti saat mereka mengikuti tanpa sadar asik sendiri. Datang sering terlambat, pulangnya paling cepat, sungguh-sungguh tidak tahu malu. Saat khotbah guyonan, saat doa rapean, sungguh-sungguh tidak tahu malu. Ekaristi saat kenangan, peristiwa keselamatan. Tuhan Yesus sebagai kurban agar kita diselamatkan. Namun sayang terasa hampa, datang asal ikuti saja, tidak tahu apa maknanya bagi hidup, doa dan karya. Datang sering terlambat, pulangnya paling cepat, sungguh-sungguh tidak tahu malu. Saat khotbah guyonan, saat doa rapean, sungguh-sungguh tidak tahu malu. Sungguh-sungguh tidak tahu malu. Sungguh-sungguh tidak tahu malu. Ayo adik-adik, kita siapkan kitab sucinya untuk mendalami tema kita pada hari ini. Kita buka Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Kakak ulangi ya. Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Baik adik-adik, apakah sudah menemukan Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58? Sudah. Oke, tapi sebelumnya kita tepuk kitab suci dulu yuk. Tepuk kitab suci. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan, diwartakan. Oke, Bos. Kita ulang sekali lagi ya. Ingat, tepuk kitab suci. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan, diwartakan. Oke, Bos. Baik adik-adik, sekarang Stella yang akan membacakan kitab suci dari Injil Yohanes. Yang di rumah juga ikut baca ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa,
Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengar Injil Yohanes. Sekarang Kak Ina tanya sama adik-adik yang di sini, ada yang sudah komuni? Saya, Kak. Saya, Kak. Oh ya, semua sudah komuni. Berarti yang lain belum komuni. Sabar ya. Jovan juga belum komuni? Belum. Ya, nanti ya. Sekarang Kak Ina tanya, kalau sudah komuni setiap Ekaristi, Romo mempersembahkan kurban Ekaristi di altar. Ada yang tahu apa yang dikatakan oleh Romo pada saat konsekrasi mengangkat hosti? Saya, Kak. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang setelah hosti, Romo mengangkat apa lagi? Piala. Apa? Piala. Piala. Ada yang tahu apa kata-kata Romo pada saat mengangkat piala? Saya, Kak. Oke, Gloria. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya, betul sekali. Tepuk salut untuk Gloria. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik adik-adik. Adik-adik mau dengar cerita tentang mujizat Ekaristi? Jovan juga? Oke. Kak Ina mau cerita ya. Sebenarnya ceritanya banyak, tapi Kak Ina cukup ada 2 cerita untuk kali ini. Pertama, cerita tentang mujizat Ekaristi yang terjadi di Belanda pada tahun 1380. Pada tahun itu, seorang Romo bernama Romo Eligius. Ya, Romo Eligius seperti biasanya mempersembahkan Ekaristi. Pada saat doa syukur agung, piala diisi anggur dan air, tapi tidak sengaja Romo Eligius menumpahkan sedikit tetesan anggur yang jatuh di korporale. Adik-adik ada yang tahu korporale? Tovan belum tahu, yang Miss Dina tahu apa itu? Kain lipat 9 yang menjadi piala. Oke, kain lipat 9 yang menjadi alas, patena, dan piala pada saat konsekrasi. Anggur tidak sengaja menetes di korporale. Setelah selesai misa, ternyata anggur itu, tetesan itu berusaha dihilangkan oleh Romo Eligius. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa. Romo Eli kemudian kembali mencuci. Dicuci lagi, kasih bersih, ternyata tetap tidak mau hilang. Gelisahlah hati Romo Eli, takut salah, takut ketahuan. Dengan Romo Eligius melipat, menyembunyikannya di mana? Di bawah tempat tidur. Nah, di bawah tempat tidur. Tidak berapa lama dari kejadian itu, Romo Eligius jatuh sakit. Jatuh sakit, gelisah memikirkan tentang kejadian tumpahnya anggur di sapu tangan tadi, sapu tangan korporale itu. Kemudian karena sakit, Romo Eli memanggil bapak pengakuannya, yaitu Romo Hendrikus. Romo Eligius menceritakan semua kejadian yang terjadi. Lalu Romo Hendrikus bilang, sekarang di mana korporale itu? Romo Eligius mengambil dari bawah tempat tidurnya, diberikan kepada bapak pengakuannya, yaitu Romo siapa? Romo Hendrikus. Romo Hendrikus melihat, oke, dibawa kepada para peneliti.
apakah ini benar-benar tanda bekas anggur atau darah Tuhan? Hasil penelitian adalah benar-benar itu adalah darah Tuhan Yesus, darah manusia yang kita yakini adalah Yesus Kristus. Berarti pada saat konsekrasi memang terjadi kan perubahan dari anggur biasa menjadi darah. Jadi dengan kejadian ini adik-adik nggak boleh ragu lagi. Ah, itu cuma anggur biasa. Bukan ya, kalau sudah dikonsekrasi itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Makanya pada saat mengikuti Ekaristi kita harus mengambil sikap yang sopan dan hikmat. Seperti tadi nyanyi, kebanyakan asik sendiri, ya. Ada yang main HP. Apakah itu baik? Tidak. Apakah itu betul? Tidak baik. Ini misionaris cilik harus memberi contoh kepada umat yang lain, teman-teman yang lain yang belum rajin ikut kami. Siap? Siap. Satu lagi, kisah mujizat Ekaristi. Masih mau dengar? Masih. Oke. Ini kisahnya di anak sekami, tapi kejadiannya juga masih di Eropa. Oh iya, Kak Ina lupa. Adik-adik, ini loh bukti dari kain yang hasil tetesan anggur itu. Nih, Berry lihat. Iya, Jovan sudah lihat? Iya, ini adalah tubuh dari tubuh apa? Darah Tuhan Yesus, benar-benar darah Tuhan Yesus. Ya, sekarang Kak Ina ceritakan lagi kejadian mujizat itu tidak terjadi pada Romo saja, tapi juga kepada anak-anak. Jadi anak-anak sekami juga harus tahu mujizat itu terjadi kepada seorang anak bernama Yan. Siapa namanya? Yan. Yan ini dia seorang pesuruh. Pesuruh itu ya dia bantu-bantu di rumah majikannya yang kaya raya. Yan ini rajin bekerja, tapi karena rajin bekerja, dia menjadi lupa pergi ke gereja, tidak ikut Ekaristi. Suatu kali, tuannya mengadakan Ekaristi di rumah. Romonya datang ke rumah mau mengadakan Ekaristi dan perjamuan bersama keluarga tempat Yan bekerja. Yan takut, aduh, saya sudah lama tidak ikut Ekaristi. Apakah saya harus ikut? Tapi kalau tidak ikut, dia Katolik, nanti tuannya marah. Akhirnya dia sudah mandi, sopan, dia ikut Ekaristi. Duduk, tapi sudah lama sekali tidak ikut Ekaristi. Pada saat komuni, Yannya juga baris. Dia baris, tapi kalau di Eropa, dia tidak begini terimanya. Dia tangannya di belakang, terus hanya lidah dijulurkan. Nanti romonya memberi hosti. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Begitu Yan mengeluarkan lidahnya, menerima hosti dari romo, ditaruh begitu kena di lidahnya, apa yang terjadi? Hosti yang tipis itu, yang romo bilang, tubuh Kristus. Kita jawabnya apa? Amin. Yan juga jawab amin, tapi yang terjadi adalah berubah menjadi potongan daging segar yang mengalirkan darah. Darahnya darah segar membuat ia tidak bisa menelan. Karena melihat itu romonya juga kaget, cepat-cepat mengambil dari lidahnya Yan. Langsung diambil, disimpan, ditaruh lagi di badannya. Ia merasa berdosa karena dia mengelap darah. Bayangkan itu adik-adik, darah segar, dia tidak bisa telan. Sudah selesai misa, Romo bertanya pada Ian. Terjadi kehebohan, tapi Romo mengajak Ian bertanya, apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi pada dirimu? Dia bilang bahwa saya sudah lama tidak ikut Ekaristi. Lalu dinasehati sama Romo bahwa kita juga ikut pergi ke gereja tidak hanya sebagai kewajiban.
datang ke gereja. Kalau merasa kita belum pantas, baiklah kita melakukan pengakuan dosa. Tahu enggak, Bu? Ini buktinya. Yang itu. Yang Ian itu, hostinya yang bagian tengah ini, ya, yang bagian tengah ini berubah menjadi daging merah, nah darah. Beri sudah lihat ini, Ber? Ini sudah. Ya, ini darahnya. Sehingga tidak bisa menelan. Kalau Kak Ina tanya sama adik-adik sini, seandainya itu terjadi pada adik-adik, bisa nelan atau kayaknya muntah ya, karena itu darah segar. Tidak bisa. Kemudian Romo menjelaskan kepada Ian, memberi nasihat pada Ian, dan Ian mendengarkan. Jadi kalau kita menerima, ada aturan di dalam aturan gereja Katolik, kalau kita 2 kali berturut-turut dengan sengaja tidak mengikuti Ekaristi, kita wajib melakukan pengakuan dosa. Karena kita dalam 5 perintah gereja kita wajib untuk hadir dalam Ekaristi. Tapi karena kita melanggar dengan sengaja, kalau sakit Tuhan masih mengampuni. Tapi kalau dengan sengaja, mau pergi ke sini nggak apa-apa, sudah nggak usah Ekaristi, bisa besok, itu salah ya adik-adik, itu dosa. Maka kita wajib melakukan pengakuan dosa. Melakukan apa? Pengakuan dosa. Sekarang dengan ceritanya Kak Ina, adik-adik menjadi lebih yakin tidak dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Yakin. Yakin ya, jangan goyah ya, tetap setia, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah sendiri menjelma menjadi manusia yang menyelamatkan kita. Kalau kita ke gereja harus bagaimana? Sopan, mengikuti Ekaristi dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat. Janji? Oke, jadi cerita Kak Ina untuk Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus cukup sekian. Saya kira adik-adik yang di rumah juga semoga tambah yakin akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kreativitas pada Bina Iman Online kali ini, Kak Ina punya 1 games yang harus adik-adik cermat mencari dalam kitab suci. Jadi kreativitasnya adalah adik-adik harus mencari beberapa kata, ada bisa 2 atau 3 kata yang sengaja kami hilangkan, yang itu ada di dalam Injil ataupun kitab yang lainnya yang harus adik-adik cari. Contohnya seperti ini ya. Yohanes 10. Adik-adik yang di sini boleh cari Yohanes 10. Akulah titik-titik yang baik, dan aku titik-titik domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal titik-titik. Yohanes 10. Silahkan adik-adik mencari di ayat keberapa. Oh ya, Heyun. Ayat 14. Coba. Ada kata yang hilang, yang mana ini? Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Gembala, aku, terus domba-domba, mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, jadi kata yang hilang itu adalah gembala dan mengenal aku. Ada 3 kata yang hilang, gembala, mengenal aku. Nanti adik-adik kalau sudah menemukan kata-katanya, yang dijawab jangan hanya 3 kata itu, tapi harus lengkap. Yohanes bab 10 ayatnya disebutkan, itu lebih lengkap lagi. Ya, setelah itu siapa yang paling cepat dan tepat yang mengirimkan kepada sekami, baik melalui kakak-kakak atau di grup infos kami, itu yang akan kita ajak untuk Bina Iman Online yang akan datang, seperti teman-teman yang
sekarang hadir di sini. Siap adik-adik? Siap! Adik-adik yang rumah, siap? Oke, kakak tunggu. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan doa kasih dan doa jiwa Kristus dari puji syukur. Teman-teman, marilah kita berdoa. Puji syukur nomor 24, doa kasih. Aku mengasihi Engkau, Ya Allah, dengan segenap hati, dengan seutuh jiwa, dan dengan segala kemampuan, sebab Engkau adalah kasih. Bantulah aku mewujudkan kasih akan Engkau dengan mengasihi sesama, seperti aku mengasihi diriku sendiri. Karena dorongan kasih-Mu, semoga aku mengasihi Yesus Putra-Mu terkasih dan mendengarkan sabda. Berilah aku rahmat supaya dapat melaksanakan perintah-perintah-Nya, yakni mengasihi saudara-saudaraku, sebagaimana Yesus sendiri yang telah mengasihi aku. Semoga Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke atasku, menyingkirkan dari hatiku kedengkian, iri hati, dan dendam. Ya Bapa, semoga aku hidup dalam kasih dengan semua orang, supaya dunia mengetahui bahwa aku ini milik-Mu. Amin. Mari kita lanjutkan dengan puji syukur nomor 212, jiwa Kristus. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu yang anjal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik yang terkasih, Bina Iman Online sudah selesai. Tugas perutusan untuk Bina Iman kali ini adalah yang pertama, selalu berdoa agar pandemi corona cepat berlalu. Yang kedua, mengerjakan tugas dari kakak-kakak pendamping, lalu memfoto hasilnya beserta dengan adik-adik. Jadi, di kreativitas kali ini dimohon untuk menjawab 4 ayat-ayat kitab suci disertakan dengan ayat dan pasalnya. Yang ketiga, selalu hidup bersih, cuci tangan, pakai masker, dan ingat di rumah aja ya. Allah Bapa sumber kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu selama Bina Iman Online hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan jauhkanlah kami dari bahaya penyebaran virus corona. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Romo. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga adik-adik sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami anak-anak misioner, misioner. Kami
kesaksian? Yes, so pasti. Adik-adik, ini kreativitas yang harus kalian kerjakan pada Bina Iman Online kali ini. Adik-adik harus menemukan kata-kata yang hilang pada ayat kitab suci tersebut. Setelah adik-adik temukan, silakan adik-adik susun kata-kata tersebut sesuai ayat yang dimaksud. Bisa ditulis tangan, diketik dengan lengkap beserta sumbernya. Misalnya, ayat tersebut ditemukan pada Injil Yohanes bab 10 ayat ke ...